Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama saya Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Janji Sang CEO. Di cerita sebelumnya, Selena juga telah diusir oleh David dan di sini akan mempermudah gerak Alicia untuk menyelidiki kematian mamanya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Apakah Alicia akan menemukan sesuatu yang penting tentang kematian mamanya? Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Marsha menjatuhkan kapaknya dan berlari keluar halaman. Melihat Marsha yang berbalik dan melarikan diri, Selena pun merasa ada sedikit penyesalan di hatinya. Jadi dia buru-buru mengejar Marsha dan menghentikannya untuk meminta maaf. "Maaf Sasha, Mama tidak sengaja. Apa yang kau katakan tadi itu benar-benar sangat keterlaluan. Mama sudah membuatmu sedih. Seharusnya aku tidak boleh menamparmu. Kau katakan kepada Mama, apakah bibimu telah menghasut kau untuk menabur perselisihan denganku?" Sejak awal Stella tidak setuju dia menikah dengan David, dan setelah menikah juga tentu saja dia tidak akan bersikap baik kepadanya. Selain alasan ini, dia tidak bisa memikirkan alasan lain yang bisa membuat Marsha berubah sikapnya terhadap mamanya sendiri. Marsha sama sekali tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun kepada Selena. Dia mendorong Selena pergi dan kemudian melarikan diri. Selena sudah semakin berumur dan dia tidak lagi bisa mensejajari kecepatannya dengan Marsha. Malam itu Selena hanya bisa tidur seranjang dengan Stella. Dia berguling-guling sepanjang malam karena dia tidak bisa tidur. Keesokan harinya Selena bangun dengan mata panda. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Jika tinggal lebih lama lagi, dia pasti akan menjadi gila. Lalu Selena mencari sesuatu sudut yang sepi untuk menelpon Juan. Setelah mendengar tentang situasi Selena, Juan segera berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang. Kita tidak perlu lagi mendapatkan aset harta kekayaan dari Sebastian Corps. Pulanglah bersamaku dan ceraikan David." "Aku tidak bisa bercerai sekarang." "Kenapa? Dia sendiri sudah mengirim kau ke kuil. Apakah kau masih ingin terus menanggung kehidupan seperti ini?" Suara Juan melunak dan berkata, "Selena, tinggallah bersamaku. Aku pasti tidak akan bersikap seperti dia terhadapmu." Hati Selena melunak sedikit dan menjelaskan, "Bukannya aku tidak ingin tinggal bersamamu, tetapi sekarang aku belum bisa. Kau sudah tahu tentang gedung Sebastian Corps yang runtuh itu, tetapi yang kau tidak tahu adalah Dylan bersedia membayar biaya pembangunan ulangnya. Jika sesuai dengan dugaanku, David pasti akan berusaha untuk mengeruk uang sebanyak mungkin. Dan kebetulan sekali kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menelan semua uang itu. Selain itu, ini juga adalah waktu terbaik untuk memenangkan hati para direktur itu." Juan tampak ragu-ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau sendiri berada di kuil dan dia juga mengirim anak buahnya untuk mengawasimu. Kau juga tidak dapat melakukan apa-apa. Selena terdiam selama 2 detik dan berkata, "Tentu saja
aku tidak bisa tinggal di sini terus. Jadi, kau harus membantuku aku menyiapkan sejenis obat. Obat apa? Saat Selena menyebutkan nama obatnya, Juan langsung pergi untuk mencarinya dan dengan cepat dia menemukan bahwa ada satu tempat yang menjual barang terlarang seperti ini. Aku langsung membelinya, tetapi masalahnya obat ini harus diminum setiap hari dan sekalinya tidak meminum pasti akan langsung ketahuan. Aku meminumnya setiap hari. Kau bantu aku untuk mendapatkan obat itu secepat mungkin. Oke, aku sendiri yang akan pergi ke luar negeri untuk membelinya. Dan aku akan langsung kembali begitu aku mendapatkannya. Setelah selesai menelpon, suasana hati Selena yang kesal tadi menjadi lebih tenang saat dia mengalihkan pandangannya. Dari jauh dia dapat melihat Marsha yang sedang menyapu dengan sapu. Selena berlari dengan cepat untuk menghentikan Marsha dan berkata, "Sasa, mengapa pagi-pagi sekali kau sudah bangun dan juga masih melakukan pekerjaan kasar seperti ini?" Marsha mengesampingkan tangan Selena yang sedang memegang lengannya dan berkata dengan sinis, "Tenang saja, kau juga harus melakukan hal seperti ini nanti." Marsha yang baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara Stella dari belakang. "Aku sudah mencarimu sepanjang hari. Kemana saja kau?" Ketika Selena menoleh, dia melihat Stella yang mengenakan baju bihuni berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak senang. Stella juga memegang satu set pakaian bihuni yang kasar di tangannya. "Kakak." Begitu Selena membuka mulut, Stella langsung melemparkan pakaian itu ke tangannya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak membutuhkan pemalas di sini. Ganti pakaian mewah kau itu dengan baju ini, lalu ikut aku ke gunung untuk membawa kayu bakar." "Apa?" Selena terkejut sampai hampir melompat. Tidak peduli apakah dia pernah menjadi nona muda dari keluarga dia sebelumnya ataupun telah menikah dengan David, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan kasar itu. Apakah Stella sudah gila memintanya melakukan hal seperti itu? Selena tidak tahan lagi dan dia langsung menolaknya. "Kakak, kesehatanku tidak baik, jadi aku tidak dapat melakukan hal seperti itu." "Benarkah?" Stella berkata dengan dingin. "Aku belum pernah mendengar bahwa kesehatanmu tidak baik. Tetapi kakakmu yang tubuhnya tidak terlalu kuat malah tidak pernah menolak apa yang aku minta kepadanya." Stella menggetakkan giginya erat-erat. Beraninya dia membandingkan dirinya dengan orang yang sudah mati itu. Lalu dia mendengar Stella melanjutkan ucapannya. "Oke, karena kau tidak bisa melakukannya, maka malam ini kau juga tak perlu makan malam. Tetapi pekerjaanmu masih tetap harus dilakukan. Aku akan membiarkan Marsha melakukannya. Marsha, setelah selesai menyapu lantainya, ikut aku ke gunung untuk membawa kayu bakar." "Aku..." Marsha ingin menolak tetapi dia menunduk ketika bersitatap dengan mata Stella. Marsha telah digembleng oleh Stella sampai tidak memiliki peringai buruk lagi selama beberapa waktu ini. Melihat ini, Selena langsung tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk mencari masalah dengan Stella. Jadi mau tak mau Selena menggetakkan giginya dan berkata, Aku akan pergi denganmu. Jangan biarkan Marsha melakukannya. Dia masih seorang anak."
Stella malas mendengarkan ucapannya, jadi dia berbalik dan pergi. Marsha juga tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Dia langsung pergi dengan sapunya. Dia sepenuhnya memperlakukan Selena sebagai orang tak dikenal. Selena merasa sangat marah sekali dan seperti mau gila rasanya sambil meremas baju kasar itu dengan erat. Alicia, ini semua gara-gara Alicia. Pesta perjamuan segera akan dimulai. Dia sudah mengatur segalanya. Pada saat itu dia pasti akan menghancurkan Alicia. Tetapi apakah semuanya akan berjalan sesuai dengan rencananya? Alicia bangun pagi-pagi sekali hari ini. Selena dan Marsha, dua orang yang menjijikan ini, sedang tidak ada di rumah. Dengan bersemangat dia melakukan jogging mengitari villa 2 kali setelah bangun. Sejak pulang ke Cina, dia sudah jarang sekali berolahraga. Kalau di waktu dulu, dia juga tidak akan pingsan saat melakukan akupuntur karena kekurangan energi. Sepertinya hal olahraga seperti ini tidak bisa dilonggarkan sehari pun. Alicia baru saja hendak pergi mandi setelah berjogging ketika anak buah yang dia minta untuk mengawasi Juan menelponnya. Karena situasi Alicia yang lebih khusus sekarang, jadi jika tak ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, anak buahnya juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya lebih dulu. Setelah mengunci pintu kamarnya, Alicia menjawab telepon. "Ada apa?" tanyanya sambil berjalan ke kamar mandi. Suara hormat dari anak buahnya terdengar melalui ponselnya. "Nona San, Juan ada di bandara sekarang. Dia tidak membawa bagasi. Sepertinya dia sedang terburu-buru untuk pergi. Aku sudah memeriksa penerbangannya dan dia menuju Myanmar." "Myanmar?" Alicia mengerutkan keningnya. Situasi politik di Myanmar sedang tidak stabil. Terjadi peperangan di mana-mana. Kebanyakan orang tidak akan berniat untuk pergi ke sana. Sangat aneh jika Duan bergegas pergi ke Myanmar saat ini. Iya, aku juga mendapati bahwa tiketnya dibeli secara mendadak. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Apakah aku perlu mengikutinya? Iya, ikuti dia dan lihat untuk apa sebenarnya dia pergi ke sana. Ingat, jangan sampai ketahuan olehnya. Dan juga jangan lupa perhatikan keselamatanmu. Iya, Nona San. Anak buahnya langsung memutuskan telepon tanpa kata-kata tambahan lagi. Alicia membuka keran air dan sambil mandi dia sampai pada suatu kesimpulan, yaitu Selena pasti sedang panik dan berusaha untuk kembali dari kuil, sehingga memerintahkan Juan untuk pergi ke Myanmar. Tetapi untuk apa sebenarnya dia pergi ke Myanmar? Alicia tidak cemas, anak buah yang dia kirim untuk mengawasi Juan sangat cerdas, dan mereka pasti akan dapat mengetahui mengapa Juan pergi ke sana. Dan Alicia samar-samar memiliki firasat bahwa begitu dia mengetahui apa yang dilakukan Juan di Myanmar, kemungkinan besar dia akan mampu menjatuhkan Selena untuk selamanya. Tidak perlu mengatakan bahwa Selena mungkin saja ada hubungannya dengan kematian mamanya, tetapi hanya dengan berdasarkan pada apa yang Selena lakukan pada dirinya sejak dia pulang ke Cina saja, Alicia sudah tidak dapat mengampuninya. Selena yang sedang membawa kayu bakar di gunung tiba-tiba bersin. "Hece! Siapa yang sedang mengutuknya?"
Stella yang berjalan di depan lalu menoleh dengan kesal dan mendesak, "Cepat sedikit, dengan kecepatanmu yang seperti ini. Saat kau sampai di bawah gunung, mungkin sudah malam hari." Selena hanya "Oh" saja di dalam hatinya. Dia benar-benar begitu membencinya. Setelah mendapatkan sejumlah besar uang terakhir dari David, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukan si nenek sihir tua ini untuk membuat perhitungan dengannya. Di sisi lain, Alicia pergi untuk melanjutkan syuting di studio setelah dia selesai mandi. Karena ledakan yang kemarin itu, jadi syutingnya tertunda, sedangkan waktu untuk pengumuman resmi brand ambasadornya sudah dekat. Syuting Alicia hari ini sangat penting. Dylan dibangunkan oleh panggilan telepon dari sutradara. "Tuan Muda Torres, kita akan mulai syuting di sini. Apakah Anda ingin datang?" Dylan langsung bangun, duduk di tempat tidur dan bertanya, "Apakah semuanya sudah siap? Alicia sudah sampai?" "Iya, Nona Diaz tadi datang lebih awal." Dylan merasa terkejut sedikit setelah kejadian besar kemarin. Sebenarnya dia sendiri masih terasa lelah, tetapi Alicia malah telah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutnya bodoh atau memujinya karena kerajinannya. Tetapi ini memang sifat dasar Alicia. Dia pasti akan melakukannya seperti itu. Lalu dengan tak berdaya dia menghela nafas dan berkata, Oke. Kalau begitu, kalian mulai dulu saja. Aku akan segera tiba." "Oke, Tuan Muda Torres," ujar sang sutradara sambil menutup teleponnya. Dylan duduk di tempat tidur sambil menekan-nekan pelipisnya, lalu dengan cepat bangun untuk mandi dan bersiap-siap. Dia melewatkan sarapannya, kemudian bergegas ke studio. Alicia yang pergi kerja pagi-pagi sekali itu juga tak tahu apakah sudah sarapan. Jadi mungkin Dylan akan membeli beberapa macam makanan di jalan nanti dan membawanya ke studio. Tiba-tiba Dylan teringat dengan apa yang Xavier katakan kemarin. Xavier bertanya kepadanya apakah dia menyukai Alicia. Lalu dia langsung berpikir untuk membawakan makanan-makanan itu dan dibagikan ke tim mereka agar Alicia tidak salah paham. Dengan cepat Dylan telah selesai mandi dan bergegas turun. Tetapi ketika sampai di ruang tengah, dia dihentikan. Sebuah tangan yang memakai gelang giok yang bertatahkan emas di ujungnya menghalangi Dylan. Dylan mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah Marlina, mamanya. Alis Dylan langsung terangkat dan dengan tak sabar bertanya, "Ma, ada apa?" Marlina mengerutkan bibirnya dengan sedih. "Bukannya, aku sudah bilang, aku memintamu untuk pulang lebih awal. Tetapi setiap hari, kau selalu pulang begitu larut. Jadi membuatku menunggu begitu lama dan tak dapat bertemu denganmu juga pada akhirnya." Dengan ringan Dylan berkata, "Akhir-akhir ini, perusahaan sedang sibuk. Kau tak perlu menungguku." Marlina mengerutkan bibir bawahnya dan mengerutkan keningnya lalu berkata, "Tidak peduli seberapa sibuknya dirimu, tetapi apakah semua itu lebih penting daripada urusan pernikahanmu ini? Kemarilah, ayo sarapan bersama aku dan Nona Arta. Kita sudah lama tidak sarapan bersama." Dylan mengangkat matanya. "Nona Arta?" Sambil tersenyum, Marlina berkata, "Keluarga mereka seharusnya pulang ke Shanghai hari ini,
Tetapi karena Nona Arta diterima di universitas ini, jadi aku menahannya dan membiarkannya untuk tinggal di rumah kita selama dia kuliah di sini. Tidak ditemukan adanya kehangatan di mata Dilan. Jika yang mengatakan ini adalah orang lain, mungkin dia sudah langsung mengusir orang itu keluar. Tetapi masalahnya sekarang yang mengatakan ini adalah mamanya sendiri, Marlina. Melihat Dilan yang tidak berbicara, Marlina langsung menariknya ke meja makan. "Kemarilah, aku akan memperkenalkan Nona Arta kepadamu," ujar Marlina sambil tersenyum senang. Latar belakang keluarga dan pendidikan mereka cukup baik. Apalagi keluarga Dilan juga tidak memiliki terlalu banyak bisnis di kota Kartago, sedangkan di kota itu cukup padat penduduk. Jika Dilan bisa menikah dengan anak gadis sulung dari keluarga Arta, maka itu akan sangat membantu perusahaan mereka untuk menjangkau market di kota Kartago.